Saya Miasih, suami saya Agustinus Laismono Suryo Budi Atmaja. Sebagai owner, saya hanya membantu. Kami berusaha sejak 1989, ya waktu itu dirintis oleh suami saya. Pada awalnya kami hanya memproduksi sepatu-sepatu kantor, karena pada saat itu sepatu kantor masih masih mendominasi ya, karena pada waktu itu masih banyak koperasi-koperasi ASN di kantor-kantor itu. Jadi kami mensuplai sepatu-sepatu kantor. Pada saat itu masih 89 itu ya dengan harga masih sekitar 8.000 atau 7.000 waktu itu. Kami memulai usaha. Dengan berjalannya waktu, karena karena merasa produksi sepatu tuh kayaknya cocok dengan soul suami saya, jadi akhirnya suami saya bikin produk sendiri dengan nama Wina ini. Wina ini singkatan ya dari anak kami, Edwin dan Erlina. Jadi nama produknya, nama brand kami Wina. Kami merintis dari sepatu kantor menjadi ini sepatu selop-selop untuk manten. Dulu produk kami jadul kan nggak begitu cantik ya, kayak gini. Ini yang lama modelnya seperti ini. Kemudian ada ibu-ibu itu yang bawa produk baru begini dari Jakarta, dia berusaha bertanya kepada suami saya waktu itu, "Mas, bisa bikin nggak yang seperti ini?" Pada saat itu kita sih belum punya cetakan, karena ini di Solo baru produk baru. Kita diiyain aja lah. Ya bisa Bu. Nah, kemudian 1 minggu kita eksperimen. Nah, karena ini produk baru, kita punya cetakan yang seperti ini, dibentuk menjadi seperti ini. Jadi kita ya itu tadi eksperimen. Kemudian setelah jadi, dipandang juga bagus, ibu-ibu itu datang lagi, "Pak, nggak jadi Pak." Jadi buat kami itu suatu gimana ya, namanya udah berusaha kan, mereka ibu-ibu itu datang dengan membawa model, dan kita sudah berusaha untuk membuat, tapi ternyata katanya nggak jadi Pak. Padahal kita udah buat cetakan, karena cetakan dengan rekayasa kami sendiri tadi, bentuknya seperti ini. Ya udah waktu itu, wah ini nggak bisa, sudah terlanjur bikin, daripada tidak terpakai, kita bikin aja. Karena kan banyak kami kan banyak kain-kain bekas itu yang sisa-sisa pada pemesan itu. Saya edarkan ke teman-teman desainer. Waktu itu kan di Solo juga ada Mas Joko, banyak desainer itu, Mas Joko Widiarto itu. Pada awal-awalnya kita tawarin produk seperti ini, mereka juga, "Ini sepatu opo sih, selop opo," gitu kan, beda dengan yang lama, yang dulunya seperti ini. Kadang pokoknya aku nitip aja 1 biji, tak taruh di orang-orang, di teman-teman itu, aku nitip 1-1 aja. Aku bikin banyak sih, kanan kiri beda-beda, karena memang kita waktu itu istilahnya juga promo baru, kita belum pernah. Sudah saya taruh ke desainer, penjahit yang kenalan kami yang biasa pesan selop yang lama ini. Kemudian ada satu, "Mbak, ada yang pesen loh Mbak, sepatu yang selop yang kamu bikin itu, selop buaya." Mereka menamakannya waktu itu selop buaya karena bentuknya lancip kayak mulut buaya. "Ada Mbak yang pesen selop buaya?" Ya udah Mbak sini. Nah, udah kita bikin. Itu kira-kira tahun berapa ya, itu sekitar 2000-an mungkin, 2000-2001 itu. Itu dengan berjalannya waktu itu sudah kita mulai produk itu sudah
Nah, akhirnya booming di Solo karena nggak ada yang itu, sekarang jadi booming. Solo buaya boleh pesannya di Wina gitu. Mulai manten-manten, penjahit-penjahit itu sudah pada masuk ke situ. Kita udah bikin sampai kemudian sampai sekarang produk kami jadi khusus selop manten. Sebenarnya kita sih produknya custom, bisa sepatu drum band, bisa sepatu polisi, bisa macam-macam. Cuma yang prioritas sih kita manten, karena bagi kami manten itu kayaknya nggak ada matinya. Yang lain, produk-produk lain mungkin kena resesi, kena apa, kan manten kan tidak. Kalau kita pengen manten ya manten aja, nggak nungguin resesi, nggak nungguin apa. Jadi memang sekarang kita terfokus produk manten. Pernah itu waktu kita terima order dari Bali. Bali itu kan pernah mereka ekspor, tapi kita yang mengadakan. Jadi modelnya itu mereka yang kirim barang semuanya. Jadi mulai dari kain, bahan ini semua dia yang kirim. Kita cuma kebagian kerja aja. Pada waktu itu sih kayaknya semua banyak pekerja, kita jadi hampir 20 orang. Karena kan memang harus setiap bulan atau setiap minggu tuh harus ngirim berapa. Mereka kasih sampel, mereka kasih ini speknya juga. Jadi nggak boleh begini, nggak boleh begitu tuh. Itu lumayan, itu lama juga, itu sampai hampir berapa ya, hampir 6 bulan atau gitu. Itu bikin pusing kepala karena setiap minggu kita yang ngadain, yang belanja tukang-tukang itu, padahal mereka cuma ngirim barang aja, ngirim bahan aja. Pikirnya kalau udah barang selesai, bahan itu persoalan selesai, padahal kan enggak. Kita harus gaji tukang itu kan setiap minggu. Kalau setiap minggu juga dia tidak bayar langsung. Maksudnya begitu kita kirim barang tidak langsung bayar. Jadi kan nanggung itu yang paling banyak. Kalau itu banyak, satu model itu hampir 500 pasang gitu. Waktu booming model Bali, kemarin ada payet-payet itu, yang sendal-sendal Bali itu waktu awal-awal ya 2000-an itu. 2000 itu awal-awal itu. Terus kemudian pernah lagi kiriman juga pesanan banyak juga dari kepolisian gitu loh. Kayaknya sepatu untuk PDH cewek itu juga banyak. Sebetulnya lancar juga, cuma akhir-akhirnya tuh modelnya itu kalau yang dari pabrik lain itu, jadi misalnya dia pesen yang bagian bagian cek itu ada fee-nya. Jadi kita yang nggak mudeng-mudeng begitu, jadi banyak yang retur, banyak yang akhirnya jadi rada kacau. Itu juga pembayarannya suami saya sampai ke Jakarta, karena itu pas Lebaran bareng sama Natal. Jadi itu kepala saya hampir pecah. Iya, karena saya nunggu di rumah ngadepin tukang, suami saya ke Jakarta mau ambil uang, dipersulit. Waduh, itu benar-benar masa-masa sulit. Kalau kita sih konsisten dengan misalnya ya produk itu kualitas juga model-model, dan kita kan karena kita custom, otomatis kepuasan pelanggan jadi yang utama. Karena kalau misalnya bikinnya seperti ini, kita bikin beda gitu kan, otomatis pelanggannya nggak suka. Mereka dan kayak sekarang apalagi di sosmed ya, sekali bilang itu jelek, itu nggak
nggak kompeten misalnya untuk model, nggak bisa gini-gini, udah kan itu udah hampir hampir dipastikan. Jadi kita memang yang paling penting itu menjaga kualitas, komitmen, karena waktu tuh misalnya kita bilang 1 minggu ya harus 1 minggu. Jadi itu yang selama ini berusaha kami jalani, karena walaupun ya namanya juga handmade ya, handmade itu kan kita juga nggak bisa, saya sudah janji besok pastilah, hari ini tukangnya nggak masuk, sakit atau apa, kita kan juga nggak bisa prediksi yang seperti itu. Tapi ya itu yang kami usahakan untuk selalu tepat waktu, walaupun kendala itu banyak, karena memang namanya handmade itu nggak bisa 100% nggak bisa 100% mutlak. Ya, semuanya tergantung cuaca, kalau misalnya mati lampu kadang-kadang. Jadi ya cuma itu yang bisa kami bagikan. Semoga apa yang kami sharingkan ini bisa membuat yang lain jadi lebih baik. Itu aja yang bisa kami